pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam memodifikasi rencana pembelajaran, saya menggunakan modul ajar yang digunakan oleh guru pamong, yaitu Ibu Laili Ivana SPD pada saat saya melakukan PPL 1 di SMA Negeri 7 Malang. Sebelum dimodifikasi, modul ajar belum mencantumkan kompetensi awal, capaian pembelajaran atau CP, dan materi yang akan dipelajari. Sehingga informasi yang tertera dalam modul ajar hanya mencantumkan penyusun, nama sekolah, program keahlian, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, alokasi waktu, fase, elemen, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Setelah saya memodifikasi, saya menambahkan kompetensi awal, capaian pembelajaran atau CP, dan materi yang akan dipelajari, yaitu materi teks anekdot. Selanjutnya adalah latar belakang modifikasi. Adapun komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pembelajaran meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua pemilihan materi ajar, yang ketiga pengorganisasian materi ajar, yang keempat pemilihan sumber media pembelajaran, yang kelima kejelasan skenario pembelajaran, yang keenam kerincian skenario pembelajaran, yang ketujuh kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran, dan yang kedelapan kelengkapan instrumen. Adapun aspek-aspek yang dimodifikasi dalam rencana pembelajaran ini, yang pertama modifikasi identitas rencana pembelajaran, yang kedua modifikasi format rencana pembelajaran, yang ketiga modifikasi profil pelajar Pancasila, yang keempat modifikasi tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yang kelima modifikasi model, sintak, dan kegiatan pembelajaran, yang keenam modifikasi sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu modifikasi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, dan asesmen. Poin keempat adalah modifikasi format modul ajar. Sebelumnya, modul ajar yang dibuat oleh guru seperti gambar yang tertera pada sebelah kiri. Kemudian setelah dilakukan modifikasi, saya buat dengan diawali cover yang menggambarkan tentang teks anekdot agar menarik perhatian siswa, seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanan. Kemudian, komponen modul ajar disusun dengan menggunakan tabel-tabel. Alasan dilakukan modifikasi pada tampilan format modul ajar tersebut adalah agar komponen-komponen di dalam modul dapat dibaca dengan jelas. Komponen dalam modul ajar sebelum dimodifikasi terlihat menggunakan tabel, akan tetapi secara keseluruhan belum menggunakan tampilan format modul ajar yang menarik perhatian siswa. Poin kelima adalah modifikasi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, modul ajar yang dibuat oleh guru belum mencantumkan profil pelajar Pancasila. Setelah dimodifikasi, modul ajar sudah tercantum elemen profil pelajar Pancasila yang memuat 6 hal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Poin keenam yaitu modifikasi tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada modul ajar yang digunakan oleh guru hanya terdapat satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menulis teks anekdot sebagai sumber dalam menyampaikan kritik sosial dengan baik. Kemudian setelah dimodifikasi, saya mencantumkan 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasi ungkapan dalam teks anekdot sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk teks anekdot secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, pada modifikasi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, indikator yang digunakan oleh guru sebelumnya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah berita. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kritik sosial yang tepat untuk peristiwa dalam berita tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks anekdot sebagai sumber dalam menyampaikan kritik sosial dengan baik.
Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran saya modifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengkritik suatu permasalahan dalam kehidupan nyata, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kritik sosial yang tepat tentang peristiwa dalam berbagai informasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks anekdot sebagai sumber dalam menyampaikan kritik sosial dengan baik. Poin ketujuh yaitu modifikasi model, sintak, dan kegiatan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, modul ajar yang digunakan oleh guru belum mencantumkan model pembelajaran. Kemudian sintaks yang digunakan juga belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran yang digunakan oleh guru tertera bahwa peserta didik mampu menulis teks anekdot dengan tepat. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya sintaks yang digunakan bukan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Seharusnya menggunakan sintaks PJBL, yaitu Project Based Learning. Kemudian alokasi waktu yang digunakan juga perlu diperhatikan kembali. Setelah dimodifikasi, saya mencantumkan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian sintaks yang digunakan juga disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, dan alokasi waktu juga sudah disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Poin ke-8 yaitu modifikasi sarana dan prasarana. Sebelum dimodifikasi, modul ajar yang digunakan oleh guru belum mencantumkan sarana dan prasarana. Kemudian setelah dimodifikasi, saya mencantumkan sarana dan prasarana yang meliputi teks anekdot, video stand up komedi, proyektor, presentasi anekdot, laman di internet, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya poin ke-9 yaitu modifikasi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, dan asesmen. Yang pertama yaitu modifikasi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelum dimodifikasi pada modul ajar yang digunakan oleh guru, tampilan LKPD yang digunakan terlihat kurang menarik, seperti tidak memiliki cover atau halaman depan. Kemudian setelah dimodifikasi, telah didesain agar memiliki bagian struktur yang lengkap dan menarik minat belajar siswa. Contohnya, LKPD sudah dilengkapi cover dan gambar yang mendukung tentang instruksi penugasan. Selanjutnya, yang kedua, modifikasi pada bahan ajar. Sebelum dimodifikasi, pada modul ajar yang digunakan oleh guru belum mencantumkan bahan ajar materi tentang teks anekdot. Kemudian setelah dimodifikasi, saya mencantumkan materi ajar tentang teks anekdot yang meliputi tujuan penyampaian teks anekdot, langkah-langkah dari menulis teks anekdot, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyunting teks anekdot. Yang terakhir yaitu modifikasi pada bagian asesmen. Sebelum dimodifikasi, modul ajar yang digunakan oleh guru hanya mencantumkan asesmen sumatif saja. Kemudian setelah dimodifikasi, saya mencantumkan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif beserta rubrik penilaian. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.